Ade.emi live nona ANTT lagi ama SAKIN, suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama aku, Nona NTT, ikut tinggal di tempat suami. Oh ya guys, di sini aku lagi masak, mau sambil sedikit cerita. Nah, di sini tuh aku kan lagi masak buat suami, dia pulang kerja minta makan, dan ini aku baru mau masakin. Sambil liatin aku lagi masak, aku mau sedikit cerita. Ceritanya tuh di sini tuh aku kan udah nggak lama ya guys. Udah agak lama, udah mau 2 minggu. Nah, sebelum aku kesini tuh aku tuh banyak banget drama. Selagi aku di kampung ya guys, di kampungku sendiri. Dimana aku tuh diberatin sama ibu aku pas aku ikut suami. Di satu sisi aku berat juga sih guys tinggalin ibu aku yang udah tua janda. Emang banyak sih anaknya di sana ada 4, 5 kan sama aku. Cuman yang dekat sama ibu tuh ayahku. Aku tuh kan anak bungsu yang ditinggal sama ayahku tuh sejak umur 4 tahun dan dibesarkan oleh ibuku dan kakakku yang satu yang belum menikah. Nah, disitulah yang membuat ibu aku tuh berat ninggalin aku ya guys. Tapi di satu sisi, aku tuh harus ngikut aku juga harus mikirin suami aku. Masa aku ninggalin dia, terus gimana dia nanti balik di tanah airnya kan aku mikirin yang harus makannya, pakaiannya, segala hal ya kan. Di satu sisi aku juga berarti ninggalin ibu aku. Dan disitulah saat-saatnya aku tuh pas datang tuh sampai aku tuh pusing, nggak makan, nggak tidur, mikirin, ya Tuhan ini aku harus pilih yang mana, siti ibuku dan suamiku. Dan aku harus memberanikan diri, dan aku bilang kepada sama ibuku, Bu, izinin aku ikut suamiku, aku janji, aku akan bakalan berkunjung di sini di kampungku, dan doain aku dan suami itu banyak rezeki aja. Kalau aku dan suami banyak rezeki, yang pasti aku dan suami bakalan sering ngunjungin ibu gitu kan. Dan juga nggak mungkin aku ninggalin suamiku pergi sendiri, dimana aku juga kan belum dikasih rezeki anak. Dan di situ aku mikir, kalau aku jauh sama suami, nah gimana tambah aku cepat bisa punya anak kan. Nah, aku izin ke ibu dan aku bilang, ibu doain aku sholat, ibu doain aku dan suami itu banyak rezeki. Dan di situ ibu aku tuh menangis. Sebulan sebelum aku dan suami itu berangkat tinggal ke kampung suami, ke tempat suami, ibuku tuh udah nangis. Dan di situ aku tuh kepikiran juga kan, sampai aku nggak makan, tidur aku kurang, aku mikirin juga. Makanya di sini aku niatnya tuh ya gimana caranya supaya aku dan suami itu semoga banyak rezeki kan, supaya aku tuh bisa berkunjung ke orang tua aku sebisa mungkin sekali 2 kali dalam setahun. Kan jaraknya antara tempat tinggal aku dan suami itu lumayan jauh ya guys. Kalau pakai kapal laut itu 3 hari ya guys, kalau pakai pesawat 1 hari, 1 harian aja lah gitu, 1 harian ya. Nah, emang sih pakai pesawat cepat kan, tergantung uangnya, semua itu uang, makanya aku mohon dukungan kalian. Nah, disitulah aku yang membuat aku berat pas aku datang ikut suami ya guys. Banyak sekali dramanya, dimana aku harus bujuk orang tuaku, nguatin orang tuaku. Sampai saat ini pun orang tuaku setiap kali telepon pasti dia nangis senangis nangisnya. Makanya kadang aku tuh malas angkat teleponnya. Kenapa? Aku tuh kan hatiku juga kan sakit kalau dengar orang tuaku tuh nangis. Aku juga kan ikut sedih maksudnya, jadi ikut kepikiran dimana di tempat rantau ini aku harus mikir ini itu dengan suami, ditambah lagi orang tua. Doain ya guys, aku dan suami punya banyak rezeki, bisa bagian orang tua aku dan orang tua suami. Orang tua suamiku juga kan janda juga, perempuan sakit. Disitulah yang membuat kami itu dilema ya guys. Tapi semoga keputusan aku ikut suami ini adalah keputusan yang terbaik, karena aku sempat bilang ke ibuku, Bu, jikalau di tempat tinggalnya nanti suamiku tidak memperlakukan aku dengan baik, maka aku akan pulang secepatnya kembali, gitu aku bilang. Tapi jikalau di sana suamiku memperlakukan aku dengan baik, dan doain aja
aku dan suamiku banyak rezeki, otomatis aku dan suamiku tetap berkunjung. Suamiku juga janji begitu ke orang tuaku, makanya aku tambah yakin ikut suamiku. Nah, di sini aku belajar konten. Semoga dari sini aku bisa membantu suami ya guys. Doain ya. Aku butuh banget bantuan dan dukungan dari kalian. Nah, siapa nih di sini yang kayak aku ngikut tinggal dengan suami dengan jarak yang cukup jauh ya. Dan yang memberatkan kita ikut suami itu adalah kita meninggalkan orang tua kita sendiri dengan usia yang sudah tua. Tolong komen ya guys kalau ada yang seperti aku. Nah, di sini aku sambil nunggu suami, sambil beres-beres nunggu suami. Tadi suami tuh habis pesanin untuk buat makan, pesanin untuk masakin, dia langsung pergi guys. Nah, di sini aku sambil nungguin dia datang, aku beres-beres aja dulu. Nah, di sini tuh kadang orang kalau ketemu dengan orang di sini tuh kayak teman-teman suami, keluarganya suami tanya, kamu nggak rindu nggak sama ibumu? Ya jelas rindu lah. Nah, nggak kerasa suamiku udah datang guys, baru aja aku mau lanjut cerita. Nah, ini aku lagi siapin makanannya. Nih, entah kenapa ini ada cahaya ilahi, aku baru sadar pas aku ngedit videonya. Ini cahaya ilahi datang dari mana gitu, nggak enak banget dilihatnya. Nah, ini aku makan berdua aja. Nah, yang pengen tahu cerita aku dan suami aku selanjutnya, komen ya guys, karena sesungguhnya aku dengan suami itu perjalanan itu jadinya bertemunya menikahnya tuh sangatlah proses yang sangat rumit. Suami aku tuh duda ya guys, duda dan punya anak satu. Dan yang mau ceritanya selanjutnya komen. Ini kami makan berdua ya guys, karena anak sambungku pergi sekolah dan dia tuh tinggalnya tuh di tempat neneknya, nggak bisa ninggal neneknya karena neneknya lagi stroke. Dan aku sama suami tinggal di kosan, nggak nggak jauh juga sih guys dengan jarak dengan rumah mertuaku. Ini aku next time sampai di sini aja ya guys, sampai ketemu di video selanjutnya, dadah.